status Merapi itu sekarang menjadi siaga dan itu artinya SAR DIY di atas level siaga, jadi awas. Jadi menyangkut masalah peningkatan status Merapi pada hari ini, itu sudah naik menjadi siaga dari waspada menjadi siaga. Nah, kalau secara teknis mungkin Mas Latif bisa tanya ke BPTKG. Karena bukan otoritas saya menjelaskan soal kondisi Merapi secara detail. Tetapi yang perlu diketahui oleh masyarakat umum adalah nomor satu, bahwa ketika instansi terkait dalam hal ini misalnya BPTKG itu menyatakan status Merapi sebagai siaga, kita ini harus berada pada level di atasnya. Jadi pada level status normal kita pasti sudah ke waspada SAR DIY. Ketika itu waspada kita mesti di atasnya satu level siaga. Nah, pada hari ini kita sudah mendapatkan informasi dari beberapa hari yang lalu bahwa status Merapi itu sekarang menjadi siaga dan itu artinya SAR DIY di atas level siaga, jadi awas. Kira-kira saya hanya bisa jelaskan kalau status Merapi cuma itu aja. Nah, tentu saja SAR DIY ketika mensikapi normal, status normal, waspada, siaga, kemudian awas, sampai kepada misalnya darurat, itu tentu kita punya SOP yang berbeda-beda. Nah, misalnya pada status normal, saya sebagai komandan SAR DIY masih biasa-biasa saja. Mari kita berunding dengan para pengurus, dengan semua anggota dan khususnya kepada tim disaster response unitnya SAR DIY. Itu tentu kita masih bisa runding lah bagaimana mempersiapkan nanti jika statusnya itu naik. Nah, berbeda dengan kondisi awas. Di SAR DIY itu tidak sebagaimana yang terjadi di dalam percaturan politik. Tidak sebagaimana yang terjadi di dalam perdebatan antar partai dan organisasi-organisasi politik yang lainnya. Di SAR DIY itu tidak mengenal demokrasi, Mas. Ketika dalam status Merapi atau apalah kemungkinan terjadinya bencana, misalnya Merapi. Ketika dalam status Merapi dalam status awas, SAR kemudian misalnya menempati pada status awas, tentu tidak ada runding. Semuanya ada pada komando saya sebagai komandan SAR. Kemudian saya bertugas apa? Saya bertugas memulai kapan evakuasi dan kapan menghentikan evakuasi. Nah, kemudian ada tim ops dan sebagainya, ada beberapa tim yang sudah kita bagi, itu kemudian yang mengisi setelah dibukanya evakuasi dengan segala macam pertimbangan teknis dan sebagainya. Jadi pada tahun 2000 persiapan yang akan kita nikmati pada status awas ini adalah sudah sejak tahun 2011, Mas. Tahun 2011 itu kita membuat yang namanya SAR DIY membuat yang namanya satu Kompi Mahakarta. Kemudian Kompi Mahakarta ini semuanya instrukturnya dari SAR DIY. Tetapi SAR DIY itu punya kompi namanya Kompi Mahakarta, anggota SAR DIY yang berasal dari Menwa aktif maupun Menwa alumni. Nah, kemudian lembaga ini kemudian
dengan instrukturnya teman-teman Kompi Makarta yang sudah kita latih dan teman-teman dari SAR DIY membuat yang namanya Desa Siaga Bencana, khususnya di 7 desa yang memiliki puncak Merapi. Ada Wonokerto, ada Girikerto, ada Purwobinangun, ada Hargomulyo, ada Umbulharjo, ada Kepuh, ada Kelurahan Gelagahharjo. Di masing-masing kalurahan tersebut kita sudah mendidik, mempersiapkan 50 anggota SAR yang berasal anggotanya dari daerah setempat. Nah, ketika kita sudah dirikan, kita bentuk tim SAR pendamping di desa-desa tersebut, maka desa-desa tersebut kita sebut sebagai Desa Siaga Bencana. Tugas dari SAR pendamping tadi adalah mendampingi warga masyarakat dalam keadaan normal, waspada, siaga, awas, dan darurat. Nah, tugas-tugasnya mendampingi itu apa saja? Satu, bersama-sama dengan warga masyarakat, berunding, nah ini masih normal Mas, berunding, menentukan titik kumpul, menentukan jalur evakuasi dari dusun ini nanti lewat mana dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian juga berunding dengan warga masyarakat setempat dengan berbagai macam landasan kearifan lokal, menentukan yang namanya titik-titik rawan bencana. Misalnya yang sudah menjadi patokan adalah 300 angka aman itu angka aman itu harus di atas 300 meter dari sungai roinya. Sebenarnya itu, tetapi kan itu juga sulit karena sudah lama warga juga banyak yang bertempat tinggal di daerah-daerah rawan bencana, berada di dalam 300 meter dari sungai yang berhulu di puncak Merapi. Jadi sebenarnya kita sudah siapkan itu. Nah, kemudian mereka juga bersama-sama dengan warga SAR pendamping tadi untuk menentukan di mana mereka nantinya akan mengungsi. Jadi misalnya kayak Wonokerto misalnya, kita sudah arahkan kepada warga masyarakat Wonokerto melalui SAR pendamping tadi, nanti ketika terjadi darurat atau awas, itu kita akan bawa warga ini, kita akan arahkan warga dari desa siaga bencana tadi menuju desa penyangga bencana. Atau kalau Wonokerto ini dulu pernah itu sudah ada komitmen dengan STM Jetis. Jadi makanya STM Jetis ini adalah satu-satunya sekolah di Indonesia yang beridentitas juga sebagai sekolah penyangga bencana. Nah, di sana para guru dan sivitas akademika di STM Jetis ini dulu juga sudah kita diklat bagaimana mempersiapkan diri sebagai tuan rumah jika nantinya itu kedatangan para pengungsi. Sekolah penyangga bencana juga sudah kita diklat dengan beberapa materi kering maupun materi basah. Tentu materinya berbeda. Materi yang kita berikan kepada tim pendamping desa siaga bencana dengan materi yang kita berikan kepada sekolah atau desa penyangga bencana itu tentu berbeda. Saya kira itu Mas, persiapan kita sudah itu. Jadi kita ribut-ribut soal Merapi naik statusnya itu sebenarnya SAR DIY sampai hari ini mohon maaf kepada lembaga-lembaga lain yang baru hari ini atau hari-hari peningkatan siaga ini dimulai itu baru ribut, kita sebenarnya sudah tidak ribut. Nah, hanya kita perlu konsolidasi ulang. Ada briefing beberapa hari yang lalu, kita kumpulkan danru dari DRU SAR DIY. DRU SAR DIY itu Disaster Response Unitnya SAR DIY yang dimana DRU ini bertugas untuk penanganan Merapi. Pada awalnya kita dirikan itu ada 106 DRU, 106 regu, maaf. Nah, satu regu itu 11.
Jadi dikalikan saja. Kita pada hari ini sudah siap 106 regu kalikan 11 orang. Nah kita nanti akan bagi tugas dan sebagainya. Kemarin di briefing juga sudah sedikit diberi pemahaman. Intinya mereka on call dan sebagainya dan sebagainya. Memang sejak awal BPBD Sleman itu membuat struktur organisasi operasi sama renopnya. Tetapi kami tidak pernah dapat undangan. Nah, nggak tahu kenapa tidak diundang. Nah, kemudian BPBD Sleman itu mengundang beberapa lembaga-lembaga yang terkait. Gitu. Setelah itu mereka menentukan siapa bertugas apa dan strukturnya bagaimana. Nah, setelah siap ketemu tugasnya apa dan siapa menjadi apa, baru mereka ke SAR-DIY minta mengajak bekerja sama. Ini kan aneh, gitu. Kita ini bukan karena mau mencari jabatan, enggak. Saya ini sebagai komandan SAR-DIY dan mendapatkan SK dari gubernur, itu kan bertugas bagaimana membantu pemerintah di dalam penanggulangan bencana. Kami ini kan menjadi potensinya BPBD provinsi maupun potensinya BPBD di seluruh DIY 4 kabupaten 1 kota gitu. Kami ini tidak sebagaimana beberapa lembaga yang lain, mereka digaji. SAR-DIY itu sampai hari ini sumpah demi Allah, demi Tuhan, demi Rasulullah tidak pernah minta uang untuk operasi, tidak pernah minta uang untuk administrasi kepada Pemda DIY maupun APBN maupun APBD, Mas. Tidak pernah sama sekali. Kita mandiri. Kita mandiri. Nah, jadi kita ini sebenarnya menjadikan SAR-DIY itu bukan lembaga program atau lembaga proyek. SAR-DIY itu ya lembaga kemanusiaan. Sebagaimana yang kami harapkan BPBD kemudian provinsi maupun kabupaten itu ya marilah saya meminta sebaiknya saran saya loh ini, itu ya jadikanlah BPBD itu sebagai lembaga kemanusiaan, gitu. Menurut saya begitu. Tetapi yang terjadi bagaimana saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi ini perlu saya sampaikan karena apa? Ketika kami tidak diundang itu bukan karena kami menyesal bahwa kok kita tidak dapat jabatan yang hingga kemungkinan jabatan itu bisa diindustrialisasi. Enggak, SAR-DIY tidak begitu. Sama sekali tidak begitu. Nah, sekarang begini, menentukan misalnya begini, rencana operasi. Ada SMC, ada OSC. SMC memerintahkan OSC, OSC kemudian merintahkan kepada regu masuk ke lokasi bencana. Itu gampang, Mas. Seperti yang saya dengar di Rakornis tadi, gampang sebenarnya. Persoalan yang harus kita pikirkan adalah satu, kualifikasi regu-regu yang masuk di dalam lokasi bencana itu macam apa yang dibutuhkan. Nah, di sini nggak ada ilmu teknisnya, tidak ada. Yang ada yang hanya pengalaman. Nah, sementara kalau lembaga pemerintah yang berkaitan dengan kebencanaan, kita semua kan tahu. Misalnya 1 tahun apa 2 tahun dari sini pindah kemana, terus pindah ke apa dan sebagainya. Bisa jadi lembaga-lembaga, orang-orang yang ada di dalam lembaga-lembaga kebencanaan tadi itu belum memiliki pengalaman. Karena dia ini jabatan baru, profesi baru. Nah, SAR-DIY ini, saya ini jadi komandan SAR-DIY sejak 2005. Dan SAR-DIY anggotanya, pengurusnya itu sudah memiliki pengalaman masuk ke lokasi bencana dengan segala macam risiko dan konsekuensi sejak erupsi 2006 sampai 2010 dan sampai hari ini. Nah, yang saya tanyakan adalah kualifikasi macam apa yang dibutuhkan untuk regu yang masuk di dalam lokasi bencana. Nah, kami semuanya sudah punya. Kami semuanya sudah punya. Kami semuanya sudah siap.
Jadi tinggal secara teknis-teknis saja, misalnya mempersiapkan dapur pos ransom di mana, kemudian pos ajunya kemudian kita sudah punya mandiri, pos ajunya, pos terdepan maksudnya. Kalau itu dimungkinkan masih dipakai ya dipakai, tapi kalau nanti terjadi kondisi yang kredit yang memungkinkan itu tidak dipakai, kita bisa turun ke bawah di mana kita sudah punya. Nah, kita sudah mempersiapkan beberapa desa-desa penyangga yang ketika nanti terjadi kondisi darurat, warga desa siaga bencana tadi harus lari kemana? Harapan kita tidak akan terjadi sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2010. Begitu. Nah, saya tidak tahu struktur organisasi, struktur rencana operasi yang disiapkan oleh BPBD Sleman itu macam apa. Kami tidak diundang. Kami itu tidak diundang bukan karena kami tidak dapat jabatan, tidak. Tetapi apakah yang membentuk, kemudian dibentuk itu memahami kondisi lapangan. Sebagaimana ketika misalnya nanti terjadi seperti yang pernah tahun 2010 itu. Nah, keprihatinan kami begini, seperti itu. Saya tidak tahu kenapa tidak diundang. Masa lupa sama Sardiy? Tapi ini ya memang dasar, Mas. Saya nggak tahu, bukan minta apa-apa. Contohnya begini, 2010 sekarang orang semua tahu bagaimana peran Sardiy. Kemudian pemerintah nggak tahu, pemerintah pusat apa provinsi apa kabupaten saya tidak tahu. Kemudian membuat yang namanya Museum Merapi itu. Lah itu di Museum Merapi itu tulisan Sardiy tidak ada. Lah kok Sardiy, Y-nya saja tidak ada. Bukan apa-apa kita pengen enggak, kita enggak mau, enggak nganu kok, enggak mencari. Kita ini bukan masyarakat eksistensialis kok, Mas. Bukan. Tetapi saya sebagai komandan kan saya harus memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jerih payah teman-teman itu. Enggak ada kok. Artinya sejarah tidak akan pernah mencatat Sardiy. Tapi barangkali memang Mas, memang sejarah itu pada hari ini memang hanya ditulis oleh para pemenang. Nah, barangkali Sardiy dalam posisi kalah karena kita ini kan bukan pemerintah, dan kita ini tidak mengelola. Saya ini sebagai komandan memerintahkan atau mengelola sekian banyak orang, hampir 3.000 orang komplit itu tidak dengan bayaran ya, Mas. Enggak ada yang digaji. Dan alhamdulillah karena disamakan dengan kultur memang hatinya memang pada memiliki komitmen untuk berbakti kepada kemanusiaan, ya akhirnya kita enak-enak aja karena sesama memiliki hobi yang sama, menolong. Jadi saya katakan bahwa ternyata yang namanya masyarakat Sardiy itu adalah masyarakat anarki. Masyarakat anarki itu adalah masyarakat yang tidak bisa diperintah oleh siapapun kecuali hanya bisa diperintah oleh hati nuraninya sendiri. Dan hati nuraninya di masyarakat Sardiy itu sama, memang senengane nulung, mengisi hari-hari dengan perbuatan yang baik meskipun hanya kepada satu orang di dalam satu hari. Saya sekarang mau bertanya kepada organisasi tim yang sudah dibentuk oleh BPBD Sleman itu. Ya, saya mau tanya sekarang, bagaimana kemudian saya pengen minta bagaimana konsep menolong korban bencana Merapi di lokasi bencana yang kemungkinan korban itu OTG dari COVID. Bagaimana protokol kesehatannya? Saya nggak tahu. Bagaimana kita harus menjaga jarak? Bagaimana kemudian memutuskan ketika protokol COVID itu memutuskan kemudian warga itu harus memportal. Sementara untuk mengevakuasi, kita itu membutuhkan kelancaran jalur evakuasi. Itu sudah dikerjakan oleh warga sendiri dengan kesadarannya. Untungnya Mas Kui. Sudah. Itu sejak naiknya Merapi dari normal ke waspada, sudah pada dihilangkan itu.
Jadi warga masyarakat Merapi itu sangat luar biasa, Mas. Belum lagi kalau saya boleh ngomong bahwa ini pasca erupsi, Mas. Pasca erupsi, penanganan pasca erupsi. Katakanlah di daerah Cangkringan. Cangkringan itu sosiologi kulturalnya terbagi menjadi dua, Mas. Masyarakat agronomi satu, yang kedua masyarakat akuanomi. Masyarakat agronomi itu hidup dari bercocok tanam, pelihara kambing, pelihara sapi. Masyarakat Cangkringan atas itu, yang di bawah itu mereka pelihara ikan. Pasca erupsi itu yang kita ungsikan kan kebanyakan kan masyarakat Cangkringan atas yang agronomi. Lah kok pasca erupsi itu, Mas, itu peningkatan ekonominya apa-apalah, recovery-nya itu kok malah dikasih lele. Ya mati kabeh, mestinya kan dikasih kambing apa sapi. Ini loh. Yang berikutnya saya sampaikan, sejak tahun sebelum 2010 saya sudah sampaikan kepada instansi terkait yang namanya kultur masyarakat agronomi, pertanian dan peternakan ini itu kulturnya manusia ngetutno kewan. Maka berarti yang harus kita siapkan dulu, terlebih dulu adalah bagaimana membuat barak pengungsian hewan. Kalau hewannya sudah kita ungsikan, lah pemiliknya, manusianya mesti mengikuti. Tetapi kalau kita buatkan barak pengungsian manusia tanpa membuat barak pengungsian hewan, ya mereka mengungsi, ya mereka akhirnya nanti naik ketika waktunya harus ngasih makan kambingnya atau sapinya atau ternaknya. Pada saat naik malam-malam ngasih makan kena erupsi, jadi korban meninggal. Ini terjadi di tahun 2010. Padahal sebelum tahun 2010 saya sudah sampaikan itu. Tapi sampai hari ini sepertinya belum ada barak pengungsian untuk hewan. Saya belum tahu. Terutama di Kepuh tadi saya telepon kayaknya belum ada. Harapan saya sebenarnya penanganan tentang kebencanaan itu kan perlu yang namanya mitigasi. Kunci mitigasi itu adalah konsolidasi. Nah, konsolidasi antar instansi terkait yang baik, misalnya yo diundanglah SAR-DIY. Ya. Nah, konsolidasi itu targetnya adalah zero accident. Seberapa besar pun yang namanya terjadinya bencana, kalau kesiapsiagaan atau mitigasinya kita berjalan dengan baik, maka harapan kita tidak akan menimbulkan korban jiwa manusia di dalam bencana itu. Itu yang harus kita siapkan sejak dini. Nah, SAR-DIY itu kan memahami bahwa di DIY itu kan memiliki komplit potensi bencana. Ada 7, Mas. Ada kekeringan, ada musim hujan banjir, ya, ada gunung Merapi, ada tsunami, ada gempa, ada puting beliung, ada banjir. Apa ya? 7. Ada 7, Mas. Ya COVID tambah siji. COVID itu bencana apa politik saya juga tidak tahu. Salah-salah setelah Biden dilantik nanti terus hilang COVID-nya. Misku urusannya wong politik lah. Do rundingan untuk duit. Iya.